أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-39 dan 40. 39 dan 40 dari surah An-Nur, yaitu menerangkan tentang dua permisalan bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu yang dimisalkan itulah perbuatan mereka. Perbuatan orang-orang kafir itu dimisalkan dengan air yang sepertinya air yang tergenang, yang terlihat dari kejauhan, yang disebut sebagai fata morgana. Orang-orang yang haus melihat ada genangan air dari kejauhan, maka ia berharap apabila mendekati genangan air tersebut, ia akan mendapati air untuk menghilangkan dahaganya. Tapi rupanya setelah didekati tidak menjumpai apa-apa. Ia hanyalah kilauan air dari kejauhan yang disebut sebagai fata morgana. Demikian pula lah perumpamaan orang-orang kafir yang bekerja, yang beramal, yang berbuat di dunia ini, mungkin berbuat baik, seperti membantu fakir miskin umpamanya, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang susah, tetapi karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ikhlas di dalam beramal, tidak berharap kepada balasan yang akan didapatkan di hari akhirat, maka nanti di hari akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Perumpamaannya sama seperti orang yang melihat genangan air dari kejauhan, setelah mendekatinya tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga orang kafir apabila nanti di hari akhirat berharap akan mendapatkan balasan dari amal yang telah dikerjakan ketika di dunia, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Itu perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah perbuatan yang tidak ada tujuannya, karena perbuatan yang dilakukan itu sama seperti perbuatan yang dilakukan dalam kegelapan. Perbuatan yang dilakukan dalam kegelapan adalah perbuatan yang apabila berbuat juga, maka meraba-raba. Seperti seorang yang berjalan dalam kegelapan. Dia tidak bisa menetapkan kakinya itu, atau tidak bisa melangkah di atas jalan yang sebenarnya, jalan yang benar, yang akan menyampaikan ke tujuan, karena berada dalam kegelapan.
Kapan seseorang itu bisa berjalan dan memastikan jalan yang ia tempuh itu adalah jalan yang benar? Kalau ia melihat jalan tersebut. Dan untuk dapat melihat jalan tersebut mestilah ada cahaya. Tidak akan mungkin tanpa cahaya seseorang itu bisa melihat jalan yang sedang ditempuh. Begitulah orang-orang kafir. Mereka berjalan juga di muka bumi. Mereka bekerja juga, beramal juga, berbuat juga. Tetapi karena mereka berada dalam kegelapan, maka mereka sebenarnya tidak mengetahui hakikat dari perbuatan yang mereka kerjakan. Mereka bekerja saja, beramal saja. Sementara mereka tidak mengetahui nilai atau hakikat dari amal tersebut, maka amal yang mereka kerjakan itu adalah amal yang sia-sia. Hakikat dari beramal apabila beriman kepada Allah adalah amal itu adalah sebagai beribadah kepada Allah, sebagai membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir tidak akan mungkin beramal karena keimanan kepada Allah. Karena kafir, maka dia tidak mendasarkan amalnya itu karena keimanan. Tetapi kalau beramal juga, apa dasar mereka beramal, bekerja? Kepentingan atau maslahat duniawi, ingin mendapatkan manfaat di dunia ini. Dan mereka sudah mendapatkannya di dunia dan mereka tidak akan mendapatkannya di akhirat kelak. Sementara hidup di dunia ini adalah untuk di akhirat. Kita beramal di dunia ini untuk mendapatkan balasan di akhirat. Dapat di dunia tapi tak dapat di akhirat. Tertipu, terpedaya. Karena hidup di dunia sebenarnya adalah untuk hidup di akhirat. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sebagai bekal bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Itu orang yang memahami, yang mengerti beramal. Hakikat dalam beramal. Jadi perumpamaan orang-orang kafir adalah orang yang berharap amal mereka itu akan mereka dapatkan kembali nanti di akhirat, rupanya tidak. Kemudian orang-orang kafir adalah orang yang sebenarnya tertipu dalam menjalani hidup dunia karena tidak mengetahui apa-apa dari hakikat sebenar dari perbuatan yang mereka kerjakan. Inilah sebagai pengantar dari dua ayat yang kita pelajari insyaAllah dalam pertemuan ini, yaitu menerangkan tentang permisalan atau perumpamaan orang-orang kafir dalam menjalani hidup. Hidup di akhirat mereka tidak mendapat apa-apa, hidup di dunia mereka meraba-raba. Sebelum kita membahaskan tentang tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, sebagaimana biasa kita akan membacanya terlebih dahulu. Kemudian kita akan menerjemahkannya secara harfiah. Selepas itu barulah kita memahaminya melalui penjelasan yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا, dan orang-orang kafir, a'maluhum,
amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka kasarab, seperti fata morgana. Perumpamaannya seperti fata morgana, yaitu seperti genangan air, kilauan genangan air, tapi sebenarnya tak ada air yang tergenang. Biqi'atin, di satu dataran yang luas. Yahsabuhu dzam'anu, orang-orang yang dahaga, yang haus, mengiranya ma'an, air. Hatta, sehingga idza ja'ahu, apabila ia mendatanginya, lam yajidhu, dia tidak menjumpai air, syai'a, tidak ada menjumpai apa-apa di situ, tidak ada menjumpai air seperti yang ia sangka. Wa wajada, dan dia mendapati Allah indahu, di sisinya. Fawafahu, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hisabnya, perhitungannya. Jadi di hari akhirat ia terkejut, dia menjumpai Allah yang menghisapnya. Wallahu, dan Allah sari'ul hisab, amat cepat hisabnya. Tak susah bagi Allah untuk menghisap apa saja yang dilakukan oleh manusia, sebanyak apapun amalan yang dikerjakan. Dan orang-orang kafir, perbuatan-perbuatan mereka adalah bagaikan fata morgana di dataran yang luas, yang dikira oleh orang-orang yang haus, orang-orang yang dahaga adalah air, sehingga apabila ia mendatanginya, ia tidak mendapatkan apa-apa, tidak menjumpai air seperti yang ia sangka. Dan ia menjumpai Allah di sisinya, dan Allah menyempurnakan hisabnya, dan Allah amat cepat hisabnya. Ayat berikut. Atau perumpamaan orang-orang kafir, perumpamaan amal-amal atau perbuatan-perbuatan orang kafir itu adalah kadzulumat, yaitu seperti kegelapan-kegelapan atau kegelapan yang amat kelam atau gelap gulita, keadaan yang gelap gulita. Fi bahrin, di laut lujjiyin, yang dalam. Yaghshahu, yang diliputi oleh, laut itu diliputi oleh maujun, gelombang atau ombak. Min fauqihi, dan di atasnya, gelombang di atasnya. Maujun, ada lagi gelombang. Min fauqihi, di atasnya sahab, awan. Jadi perumpamaannya yang paling atas sekali ada awan, kemudian terus ke bawah ada ombak, gelombang besar. Kemudian di bawah gelombang itu di permukaan laut. Kemudian laut yang dalam. Jadi ada 3 lapis ya. Yang paling bawah laut yang dalam, kemudian ombak, kemudian di atasnya lagi awan. Atau kalau dari atas awan, ombak, laut yang dalam. Zulumatun, kegelapan-kegelapan, ba'duha, sebahagiannya, fauqa ba'din, atas sebahagian yang lain. Idza akhraja, apabila dia mengeluarkan yadahu, tangannya, lam yakad yaraha, ia tidak dapat melihatnya. Mengeluarkan tangan maknanya mengulurkan tangan. Kalau tadi tangannya berada di tepi badannya atau dalam bajunya, dalam sakunya, kemudian dia keluarkan tangannya. Kalau dalam keadaan gelap gulita, kira-kira bisa tak melihat tangan sendiri? Tidak, meskipun tangan sendiri. Yang dekat aja tak terlihat, apalagi yang jauh kalau kita berada dalam kegelapan. Demikianlah perumpamaan yang Allah sebutkan tentang orang-orang kafir yang berada dalam kegelapan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, wa man, dan barang siapa yang lam yaj'al, Allah tidak memberikan, Allah tidak memberikan lahu, baginya atau kepadanya, nuran, cahaya, fama lahu, maka tidak adalah baginya min nur, cahaya sedikit pun. Atau perumpamaan amal-amal orang kafir itu adalah seperti kegelapan
laut yang dalam, kegelapan di laut yang dalam yang diliputi oleh ombak di atasnya, yang diliputi oleh ombak dan di atasnya ombak dan di atasnya lagi adalah awan. Kegelapan sebahagiannya di atas, kegelapan yang sebahagiannya di atas sebagian yang lain. Apabila ia mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak Allah berikan kepadanya cahaya, maka tidak ada baginya cahaya sedikit pun. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini dari terjemahan tadi dapatlah kita ketahui bahwasanya kedua ayat ini menerangkan tentang orang-orang kafir. Apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang diberi cahaya, maka orang-orang kafir adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan. Samakah orang yang berada di dalam cahaya yang terang benderang dapat melihat segala sesuatu dengan orang yang berada dalam keadaan gelap gulita dan tidak dapat melihat apa-apa? Tak sama. Begitulah perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir. Itu bukan hanya di dunia, juga di akhirat. Bahwasanya apabila orang-orang beriman di hari akhirat mendapatkan balasan dari amal yang mereka kerjakan selama hidup dunia, adapun orang-orang kafir tidak mendapatkan balasan apa-apa. Mereka menyangka dahulu ketika di dunia telah berbuat baik dan mereka akan mendapatkan balasan dari perbuatan baik yang mereka telah kerjakan. Tetapi rupanya di hari akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Perumpamaannya sama seperti orang yang haus, yang dahaga, melihat ada genangan air dari kejauhan, itulah fata morgana. Kemudian apabila mendekatinya, ia tidak menjumpai air di situ. Kecewa, putus asa, dan itu adalah siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, yaitu putus asa selepas berharap. Ada berharap, tetapi harapan tidak menjadi kenyataan. Harapan ada air yang akan menghilangkan dahaga, rupanya siksaan yang akan diterima. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu sebagai penjelasan tambahan dari keadaan manusia. Apabila keadaan yang pertama yaitu manusia yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini berada dalam kesenangan karena mereka mendapatkan rezeki tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ayat sebelum ini, yaitu orang yang diberi cahaya adalah orang yang mengagungkan, memuliakan masjid-masjid, yaitu dengan mentauhidkan Allah di dalamnya, dengan menyebut nama Allah di dalamnya, dengan mendirikan salat, kemudian tidak lupa juga memberikan hak fakir miskin dengan mengeluarkan zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka disebabkan karena mereka beramal karena keimanan, karena keikhlasan. Ada rasa takut kepada hari akhirat, yang hari akhirat itu adalah hari yang membuat hati tergoncang, kemudian membuat mata terbelalak, disebabkan ada siksaan yang dahsyat. Karena ada rasa takut di hati itu, maka mereka beramal dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah balasan yang lebih baik di hari akhirat. Apabila di dunia mungkin balasan tidak seberapa, andaikan mereka mendapatkannya juga, bahkan malah ada yang tidak mendapatkan balasan di dunia. Tetapi di hari akhirat Allah memberikan balasan yang lebih baik, kemudian memberikan tambahan lagi, yaitu berupa karunia dari sisinya. Kemudian juga Allah berikan rezeki yang tidak ada kesudahannya, rezeki yang berterusan, yang disebut sebagai rezeki wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Begitu menyenangkan kehidupan orang-orang beriman itu. Maka bagaimana pula
keadaan kehidupan orang-orang kafir begitu menyengsarakan. Di dunia seperti dalam kegelapan, kemudian di akhirat tidak mendapatkan balasan kebaikan apa-apa. Jadi apabila kita lihat dua ayat yang kita pelajari ini adalah sebagai lanjutan dari ayat yang sebelumnya, sehingga lebih terang lagi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab, dan orang-orang kafir amal-amal mereka seperti fata morgana. Dan kita jumpa di awal ayat kata dan, bermakna ayat ini adalah sambungan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya kan tentang orang-orang beriman. Kemudian yang berikut ini kan tentang orang-orang kafir. Mengapa pula ada kata dan di sini ini? Ya, dan di sini ini atful qissah alal qissah, yaitu apabila yang sebelum ini tentang orang beriman, yang berikutnya adalah tentang orang-orang kafir. Maka dan di sini adalah menerangkan satu lagi golongan. Nah, golongan yang pertama golongan orang-orang beriman, dan yang kedua golongan orang-orang kafir. Jadi kata dan di pangkal ayat ini adalah untuk menyempurnakan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan orang-orang kafir a'maluhum kasarab, amal-amal mereka adalah seperti fata morgana. Amal-amal orang kafir yang dimasukkan amal di sini ini adalah perbuatan-perbuatan mereka yang baik. Kalau perbuatan yang jahat, memanglah tak akan mungkin mereka berharap mendapatkan balasan kebaikan dari perbuatan jahat. Tapi yang dimaksudlah perbuatan baik. Ada orang-orang kafir melakukan perbuatan baik. Ada umpamanya membantu fakir miskin. Apabila ada gempa, orang-orang kafir pun datang membantu orang-orang yang ditimpa musibah. Ada orang-orang yang sakit, mereka mengumpulkan dana untuk membantu pengobatan orang-orang yang sakit. Kemudian banyak sekali amal-amal yang mereka kerjakan untuk orang-orang tua umpamanya, anak-anak terlantar, orang-orang yang lahir dalam keadaan cacat umpamanya, sumbing, mereka memberikan bantuan berupa pembedahan secara gratis sehingga kembali bibirnya itu baik. Ini kan adalah amal-amal baik, perbuatan-perbuatan baik. Maka perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kafir itu apakah akan mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat kelak? Tidak. Jadi amal mereka itu bagaimana? Ya sia-sia saja kalau dibawa ke hari akhirat. Kalau dibawa ke dunia ini, mereka dapat manfaat. Ketika di dunia ini, mereka dipuji umpamanya. Mereka mungkin mendapat perlakuan khusus, mereka akan dihormati, mereka akan dipandang sebagai orang-orang yang berjasa dan lain sebagainya. Mereka dapat pujian, mereka dapat sanjungan di dunia ini, tetapi mereka tidak mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat nanti. Karena orang-orang kafir tak percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Tidak percaya kepada Allah penguasa pada hari pembalasan. Maka orang-orang kafir itu apabila beramal, mereka hanya beramal untuk dunia mereka saja. Sementara apabila orang-orang beriman, karena beriman kepada Allah, penguasa hari pembalasan, beriman kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, maka orang-orang beriman beramal bukan hanya untuk dunia ini saja, untuk mereka dapatkan manfaatnya di dunia ini saja, tetapi juga untuk mendapatkan balasan di hari akhirat. Beda jauh. Jauh sekali tujuan beramal pada orang-orang beriman dan tujuan beramal pada orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir amal-amal mereka yang baik-baik adalah seperti fata morgana. Fata morgana sebagaimana yang kita ketahui yaitu kilauan air dari kejauhan. Seperti air itu dia tergenang dari kejauhan. Biasanya kapan muncul fata morgana itu?
di waktu matahari sedang terik, panas sekali, biasanya tengah hari. Kemudian di dataran yang datar, ya, di hamparan yang datar, kemudian apabila dari jauh akan terlihat seperti ada genangan air. Biasanya kalau kita berjalan di jalan tol di waktu panas tengah hari umpamanya, maka di kejauhan sepertinya di jalan sana yang jauh di depan sana seperti ada genangan air. Kemudian setelah kita dekati tak ada apa-apa. Nah, itu namanya fata morgana. Nah, bagi orang yang haus kalau melihat air, bagaimana perasaan hatinya? Oh, senang sekali. Dekat lagi ini akan dapat air untuk menghilangkan dahaga. Begitulah perumpamaan orang-orang kafir. Apabila dia beramal, yang amalnya itu adalah amal yang baik, maka dia berharap dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari amalnya itu. Tapi rupanya di hari akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Yahsabuhu dham'anu ma'an. Orang yang dahaga mengiranya seperti air, hatta idza ja'ahu, sehingga apabila dia mendatangi fata morgana itu, lam yajiduhu syai'a, dia tidak mendapati air di situ. Wa wajadallaha indahu fawafahu hisabah. Allah sambung terus. Tadi kan gambarannya adalah gambaran yang dilalui di dunia ini, yaitu seperti melihat genangan air dari kejauhan di waktu matahari panas terik. Itu gambaran yang kita jalani di dunia ini, biasa. Tapi Allah menerangkan pula selepas itu dengan gambaran yang menerangkan tentang keadaan di hari akhirat, yaitu dia orang kafir itu mendapati Allah di sisinya di hari akhirat. Dari gambaran dunia tadi berpindah ke gambaran di hari akhirat, yaitu ketika dihadapkan di hadapan Allah, kemudian ia dihisab, maka ia mendapati Allah menghisabnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah amat cepat hisabnya, yaitu amal-amal perbuatan-perbuatan yang dibuat selama di dunia oleh orang kafir itu rupanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu pun, maka amalnya itu menjadi amal yang sia-sia. Maka orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang terpedaya, tertipu, menganggap bahwasanya amal yang ia buat itu akan mendapatkan manfaat di akhirat kelak. Tetapi rupanya Allah tidak menerimanya, tetapi yang akan ia terima pula selepas itu adalah azab dan siksaan dari Allah, karena ia gagal dalam menjalani hidup di dunia. Karena ujian yang paling besar di dunia adalah beriman atau tidak beriman. Di atas keimanan itulah beramal. Apabila di atas keimanan itu beramal, umpamanya membantu fakir miskin, umpamanya, maka amalnya adalah amal baik, ikhlas karena Allah, diterima. Tetapi apabila tidak karena keimanan kemudian beramal juga, membantu fakir miskin juga, tapi tak berdasarkan keimanan, maka perbuatannya itu tidak diterima oleh Allah. Maka orang kafir, apabila kita lihat dari perumpamaan ini, adalah orang yang terpedaya. Sama seperti orang yang terpedaya ketika melihat ada genangan air dari kejauhan, rupanya hanyalah fata morgana. Apabila didekati, rupanya tidak ada setetes air pun di situ. Perumpamaan yang kedua, ayat berikutnya. Au kadzulumatin fi bahrin lujji yaghshahu mauj. Atau perumpamaan dari perbuatan-perbuatan atau amal-amal orang kafir itu adalah seperti kegelapan-kegelapan di dalam laut yang dalam. Laut dalam, lautan. Lautan itu apabila kita menyelam ke dasarnya, semakin kita menyelam ke bawah ke dasarnya yang paling dalam, maka semakin gelap, semakin gelap. Maka Allah menyebut di sini perumpamaan kegelapan itu adalah seperti lautan yang dalam. Nah, kalau mungkin di bagian lapisan atas
dari laut itu masih terang karena mungkin masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Tapi kalau sudah semakin dalam, dia jauh di bawah sana, di dasar lautan, maka gelap gulita. Kalau disebut gelap bermakna tak tembus ke situ cahaya, tak sampai ke situ cahaya. Kalau gelap gulita bisa kita melihat sesuatu? Tidak, karena bisanya kita melihat sesuatu itu adalah karena cahaya. Karena mata kita ini memerlukan cahaya untuk menangkap sesuatu, untuk bisa dilihat. Umpamanya kita lah ketika malam hari kita matikan lampu, kita padamkan lampu, tutup. Tak ada lampu sama sekali, tak ada cahaya sama sekali, kita berada dalam ruangan, tak bisa kita lihat apa-apa. Nah, untuk dapat melihat, maka mana ini tombol lampu ini, maka kita pergi ke situ, kita buka, kemudian terpancar cahaya, hidup lampu, barulah kita dapat melihat. Jadi cahaya itu yang membuat kita bisa melihat. Tanpa cahaya, meskipun mata kita bagus sekalipun, tapi kalau tanpa cahaya kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, keadaan yang gelap gulita itu di mana? Maka disebutlah dalam ayat ini seperti di dalam lautan. Lautan yang dalam, disitulah keadaan yang gelap gulita. Bertambah kegelapan itu adalah yaghshahu mauj min fawqihi, yaitu lautan yang dalam, yang di dalam itu sudah gelap, ditutupi pula di atasnya itu oleh ombak. Nah, ombak yaitu bahagian yang paling atas yang bergerak dari lautan itu. Itu menutupi lagi laut sehingga yang di bawah sana menjadi lebih gelap. Min fawqihi mauj min fawqihi sahab. Di atasnya itu lagi ada awan. Kalau disebut awan bermakna yang menghalang matahari untuk sampai ke bumi. Maka apabila tidak ada awan sama sekali di tengah hari, bagaimana keadaan kita lihat? Terang benderang. Tapi kalau sudah ada awan bagaimana? Gelap. Maka kita pun mengatakan gelap nampak hari ini. Mau hujan agaknya. Apa sebab? Sebab ada awan yang menutupi. Jadi awan sudah menutupi cahaya matahari. Kemudian ombak menutupi cahaya matahari. Kemudian lautan yang dalam pun juga menutupi cahaya matahari. Akhirnya tak ada sampai cahaya ke lapisan yang paling bawah dari lautan, maka gelap dalam kegelapan. Maka orang-orang kafir disebut dalam tafsir dalam kegelapan karena hatinya gelap. Disebabkan karena tidak ada iman sampai ke dalam hati. Kemudian penglihatannya gelap. Karena dia tidak dapat melihat ciptaan Allah ini berdasarkan kemahakuasaan Allah, tidak berdasarkan tauhid. Akhirnya dia tidak dapat melihat hakikat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar, pendengarannya pun gelap karena tidak bisa menangkap kebenaran dari firman Allah yang ia dengar. Jadi kegelapan hati, kegelapan mata, kegelapan telinga. Kalau disebut gelap bermakna tak bisa menangkap apa-apa. Kalau kita dalam keadaan gelap tak bisa melihat apa-apa. Hati gelap tak bisa menangkap kebenaran. Mata gelap tak dapat melihat apa-apa, tak bisa melihat kebenaran. Telinga gelap maknanya tak bisa menangkap pesan apa-apa, meskipun yang disampaikan itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat menangkap apa-apa. Jadi telinga tak bisa menangkap apa-apa, mata tak bisa menangkap apa-apa, hati tak bisa menangkap apa-apa, karena orang kafir itu berada dalam kegelapan. Ada lagi tafsiran yang berikutnya. Tadi kan 3 kegelapan disebutkan.
orang kafir itu dalam kegelapan akidah karena tidak mentauhidkan Allah, dalam kegelapan berkata-kata, perkataannya tidak sesuai dengan syariat, dalam kegelapan amal, amalnya tidak seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menepati syariat yang Allah turunkan. Maka dalam kegelapan keyakinan, dalam kegelapan perkataan, dalam kegelapan perbuatan. Zulumatum ba'duha fawqa ba'd, kegelapan yang sebahagiannya di atas kegelapan yang lain. Ini untuk menerangkan seperti apa kegelapan yang dirasakan oleh orang kafir itu. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, apabila ia mengeluarkan tangannya, orang kafir itu mengeluarkan tangannya, ia tidak bisa melihatnya. Lam yakad yaraha, dia tak dapat melihatnya. Karena memang kalau berada dalam kegelapan tak bisa melihat apa-apa. Padahal tangan yang dihulurkan itu adalah tangan sendiri yang dekat dengannya. Yang dekat saja tak bisa dia melihat, apalagi yang jauh. Bahkan kalau kita fahami dari kata lam yakad, maknanya dekat untuk dapat dilihat pun tidak. Artinya mendekati untuk melihat pun tidak, apalagi melihatnya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak memberikan kepadanya cahaya, maka tidak ada baginya cahaya sedikit pun. Karena pemberi cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang ke-35 sebelum ini Allah menyebutkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi, pemberi cahaya langit dan bumi. Wa ayat sebelum ini ayat 35, yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan cahayanya kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi cahaya? Orang-orang beriman. Apa kriteria orang-orang beriman yang akan diberi cahaya itu? Yaitu mereka di rumah Allah, di masjid-masjid, yang di masjid itu mereka memuliakan rumah Allah itu, yaitu dengan menjadikan rumah Allah itu sebagai tempat ibadah. Mereka beradab di rumah Allah itu, kemudian mereka menyebut nama Allah di situ. Orang yang seperti itu kriterianya layaklah untuk mendapatkan cahaya. Sementara orang-orang kafir tidak mentauhidkan Allah, bahkan menyekutukan Allah, maka tidak layak untuk mendapatkan cahaya. Maka barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidak ada baginya cahaya sedikit pun. Karena pemberi cahaya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cahaya adalah dari Allah. Maka apabila kita ingin meminta cahaya dan meminta tambahan cahaya, maka meminta kepada Allah. Allah, ya Allah, pemberi cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, letakkanlah cahaya dalam hatiku ya Allah. Wa fi sam'i nura, di pendengaranku cahaya ya Allah. Wa fi basari nura, di penglihatanku cahaya ya Allah. Wa an yamini nura, dari sebelah kananku cahaya. Berikanlah cahaya dari sebelah kananku ya Allah, dari sebelah kiriku, dari sebelah atasku, dari sebelah bawahku, dari hadapanku, dari belakangku. Wahai cahaya langit dan bumi, pemberi cahaya langit dan bumi, berikanlah cahaya kepadaku. Minta tambahan cahaya, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami ya Allah. Karena yang memberikan cahaya itu adalah Allah, dan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya di dunia tidak, dan di akhirat pun tidak. Di dunia hidup mereka meraba-raba, di akhirat mereka tidak mendapatkan balasan apa-apa. Kemudian mereka ketika di dunia berharap akan mendapatkan balasan, mereka seperti orang yang dahaga,
tetapi rupanya apabila sampai di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa untuk menghilangkan dahaga mereka, maka mereka menjadi berputus asa setelah mereka berharap. Berputus asa setelah berharap, itu adalah siksaan. Perumpamannya sama seperti orang yang dalam penjara haus. Ada orang yang dalam penjara sangat haus sekali, dahaga. Berharap sekali ada orang yang memberikan air kepadanya. Ada penjaga penjara itu yang mendekatkan air kepadanya. Tetapi sudah dekat ke mulutnya, air itu pun dibuang. Bagaimana perasaan hati dia dari dalam? Oh, tersiksa sekali. Dia berharap air itu akan dapat ia minum, melepaskan dahaganya, tapi di depan matanya air itu terbuang begitu saja. Oh, itu siksaan. Begitulah keadaan orang kafir nanti apabila mereka dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berharap akan dapat menghilangkan dahaga mereka dengan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi rupanya tidak, karena kekufuran mereka selama hidup di dunia. Disinilah pentingnya keimanan kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Dan apabila manusia dalam kekufuran, maka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di hari akhirat. Sementara hidup di akhirat itu bergantung sepenuhnya kepada hidup di dunia. Karena hidup di akhirat itu adalah pembalasan saja. Kalau disebut pembalasan berkaitannya dengan amal. Balasan banyak karena amal banyak. Balasan sedikit karena amal sedikit. Tak ada balasan karena memang tak ada amal. Kemudian apabila ada beramal tetapi tidak karena keimanan, maka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa karena amalnya itu tidak diterima. Allah barulah menerima amal apabila amal itu dilakukan dengan iman. Demikianlah pengajian kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.